Kita ada dua, dengan Mbak Andari Titisari, juga dengan Dr. Prapti Utami, Pak. Iya, kita mungkin masih cek sound dulu, Pak. Silakan, Bapak. Oh ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Yani, terutama Maaf, Pak, cek sound aja dulu. ya. Suaranya agak ini sih, Pak, agak feedback, Pak. Maaf, Pak. Oh gitu ya. Iya, Oke, Pak. oke. Iya. Udah, Pak. Silakan, Pak. Baik. Cek sound dulu, Pak. Cek sound dulu. Ya. 3 menit lagi Halo? kita mulai. Halo. Iya. Ya. Udah hadir ya Ibu Prapti Utami ya sama Ibu Andari. Andari. Iya, Pak. Andari Titisari ya dan Ibu. Iya, hadir, Pak. Salam kenal Ibu. Salam kenal, Luar Pak biasa bukunya Komarudin. nih. Ini pas banget dengan situasi kita di work from home ya. Jadi saya juga kalau di rumah berkebun terus Ibu. Habis apa yang harus dilakukan itu? Jadi banyak berkebun, terutama menanam tanaman baik yang tanaman yang sayur-sayuran, cabai, juga tanaman obat juga yang bermanfaat lah untuk kita juga gitu Bu. Jadi ini pas banget, relevan, dan saya suka juga temanya ya tentang bugar dari halaman kita ya, rahasia bugar dari halaman kita ini relevan dengan kita sehari-hari nih, dengan masyarakat, terutama juga teman-teman yang biasa bekerja sehari-hari bisa memanfaatkan waktu luang di rumah bersama keluarga juga ya, berkebun lah intinya Bu. Ini bagus nih temanya, Ceria dan Mas Denny tadi. Ini yang lainnya udah. Pak Komar. Koneksinya terputus, Pak, sepertinya. Mohon maaf, mungkin ada masalah jaringan di sini. Tadi juga karena ini masih rapat, tadi jam 10 rapat reformasi birokrasi, kebetulan saya left ya, kemudian masuk ke rapat ini, jadi masih ada lag. Ceria bisa dengar Ceria? Ya, saya dengar Pak. Jelas Pak sekarang. Pesertanya ada berapa orang ya yang sudah hadir? Iya. Yang sudah hadir 63 orang, Pak, di room ini. Alhamdulillah yang registrasi. Alhamdulillah registrasinya kemarin mencapai 300 orang. Dari berbagai profesi, Pak. Mulai dari ASN, dari yang memang bertani, terus banyak juga pelajar, mahasiswa, para dosen Fakultas Pertanian, Pak. Oke. Berarti ini jam berapa kita akan mulai? Sekarang Pak, saya sapa dulu ya Pak, teman-teman kita. kita. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, menjelang siang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berkumpul ya di room meeting kita di Zoom ini dalam acara bedah buku dan online sharing yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik. Di tengah-tengah kita sudah hadir penanggung jawab acara ini, yaitu Bapak Komarudin beserta Bapak Denny Kristianto. Kepada Bapak Komarudin nanti saya minta sambutan beliau. Juga kami mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Mbak Andari Titisari selaku penulis buku yang kita akan bedah,
pada siang ini juga Ibu Dr. Prapti Utami sebagai pembaca ahli di buku tersebut. Kepada Bapak Ibu semua teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya di saat siang hari ini, di saat WFH, bisa kita berbagi bersama, belajar bersama, juga alhamdulillah ya mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Komarudin untuk memberikan sepatah dua patah kata. Baik, Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian ya masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Kemudian juga kita semua tetap diberikan kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga tidak ada yang, mudah-mudahan ya kita semua tidak terkena dampak COVID ya, tidak tertular lah COVID-19. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya menyapa dulu nih Mbak Andari Titisari. Selamat pagi, Mbak Andara. Pagi, Pak. Ini luar biasa bukunya ya tentang rahasia buka dari halaman kita. Kemudian Ibu Dokter Prapti Utami ya, dokter dan praktisi herbal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Komarudin. Apa kabar? Baik Pak. Ya, selalu sehat ya, Bu Dokter ya. Sehat baik. Pak. Pagi ini sesuai tadi di Mbak Ceria juga sampaikan bahwa kita hari ini ada bedah buku dan online sharing terkait rahasia bugar dari halaman kita, artinya halaman rumah kita. Ya, dan saya pikir tema ini sangat relevan bagi kita, sangat relevan karena sebagian besar dari kita ya terutama yang biasa bekerja ini diberikan banyak waktu di rumah ya, work from home. Artinya kita diharapkan mengisi hari-hari kita di rumah dengan hal-hal yang positif, beribadah di rumah, bekerja di rumah, bermain dengan keluarga di rumah, dan juga mengisi kegiatannya mungkin dengan bercocok tanam, ya berkebun di rumah. Itu sangat relevan. Nah, ini memang banyak yang tanaman apa yang kita bisa lakukan untuk berkebun, ya bisa tanaman hias, ya bisa tanaman sayuran, ya juga bisa tanaman obat. Artinya tanaman-tanaman itu pasti bermanfaat ya, terutama yang herbal ini untuk menjaga ketahanan tubuh kita ya, Bu Dokter, ya Mbak Andari. Jadi misalkan menanam jahe, menanam rimpang-rimpang, terutama yang banyak nih. Kemudian tanaman obat lainnya lah, toga lah biasanya kita dulu disebut ya, tanaman obat keluarga ya. Dan saya pun begitu nih selama work from home banyak mengisi dengan menanam nih. Ini kemarin dari 2 minggu yang lalu menanam pare Bu, saya dapatkan kebetulan dari Kementerian Pertanian dapat bibit pare saya tanam dan alhamdulillah itu jadi gitu ya. Jadi bisa saya manfaatkan dimasak. Kemudian cabai ya, kemudian ini juga latar belakang saya nih pete gitu karena saya juga penyuka pete gitu ya. Jadi latar saya sesuai. Jadi itu juga kebetulan juga banyak di sekitar saya pete ya. Jadi ini alhamdulillah karena saya memang hobinya berkebun, saya juga hobi menanam dan itu sangat relevan, jadi sangat mendukung kegiatan ini dan semoga Bapak dan Ibu sekalian yang memang work from home saat ini juga sama nih, ini ilmu yang bermanfaat nih ya, ilmu tidak hanya cara bercocok tanamnya, tapi mengolahnya tanaman herbal ya, begitu ya Pak Andari ya, kira-kira betul, begitu Pak. ya. Betul. Jadi betul, dan Pak. juga nanti Ibu Dokter juga akan menyampaikan dari sisi ya ilmu kesehatannya seperti apa ya, dan ini mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena saya yakin sangat bermanfaat. Saya pikir pembukaan dari saya ya supaya tidak berpanjang lebar seperti itu ya. Nanti silakan Mbak Andari, kemudian Ibu Prapti sebagai membahas, kami persilakan. Silakan Ibu. Ya.
Terima kasih Pak Komar atas sambutannya. Alhamdulillah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, Pak Komarudin merupakan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik di Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kantor kami ada di kantor pusat Kementerian Pertanian di HM Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan. Kami di Gedung Pusat Informasi Agribisnis ya Pak, jadi cocok banget kita bisa bicara bincang-bincang tentang seputar agribisnis, seputar budidaya dan semacamnya. Baik. Satu lagi, ini mungkin bisa ada tutorialnya ya nanti ya. Ada maksudnya gini, mungkin ada link YouTube-nya yang bisa disampaikan supaya masyarakat tahu. Apalagi ini kan nama besar Trubusnya kan luar biasa lah gitu ya. Silakan. Oh iya Pak, iya. Iya. Nanti juga ini Pak, diskusi kita ini akan kita record dan kita unggah di YouTube channel Pak. Iya. Telah hadir juga Pak Denny Kristianto selaku salah satu pimpinan kami di Biro Humas dan Informasi Publik di Pengelolaan Informasi Publik. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Ya. Pagi Mbak. Ya, kita langsung ke ini ya Pak ya, ke acaranya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri singkat dari para penulis, dari narasumber kita. Pertama, Mbak Andari Titisari. Beliau adalah alumnus Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor. Anak IPB nih Mbak. Iya Mbak. Mbak Andari ini adalah jurnalis majalah Trubus. Nah, beliau ini editor dan penulis buku agrikultur, termasuk buku Rahasia Bugar dari Halaman Kita hari ini ya. Betul sekali. Yang kedua, yang kami hormati Ibu Dr. Prapti Utami, MSI. Beliau adalah dokter dan penggiat herbal, pengasuh kelas online Herbal Medicine Class. Wah, nanti bisa sharing-sharing juga nih Bu tentang kelasnya nih Bu. Juga Iya, Mbak. penulis buku herbal. Mungkin itu dulu perkenalan singkat kita dengan para penulis dan narasumber hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Mbak Andari dan Ibu Prapti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ceria atas kesempatannya, juga Bapak Komarudin ya Pak. Terus sekali tadi Pak pengalaman berkebunnya selama WFH. Nanti kapan-kapan Trubus boleh main nggak Pak? Siap. Boleh. Oh iya Pak, baik. Kemudian saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan mempresentasikan sekilas mengenai isi buku yang berjudul Rahasia Bugar dari Halaman Kita. Mbak bisa? Oke. Nah, bisa kembali ke layar sebelumnya nggak hostnya Mbak? Nah, ini buku ini ditulis oleh saya sendiri, Andari Titisari. Saya sehari-harinya merupakan redaksi majalah Trubus, juga editor dan penulis buku agriculture. Di dalam memiliki kelas bernama Herbal Medicine Class, Bu Prapti ini juga aktif menulis buku, terutama buku-buku herbal yang diterbitkan oleh beberapa penerbit ternama di Indonesia. Selain Bu Prapti, saya juga didampingi oleh Dr. Paulus Wahyudi Halim. Dr. Paulus ini merupakan anggota Dewan Pakar dari Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia atau ASPETRI. Dr. Paulus juga merupakan konsultan pengobatan herbal. Biasanya kami juga sering berkomunikasi dengan Dr. Paulus untuk membantu mendukung penulisan artikel obat tradisional di majalah Trubus. Tapi untuk saat ini kita hanya ditemani oleh Dr. Prapti. Untuk kesempatan berikutnya mungkin akan bersama dengan Dr. Paulus. Next. Saya ingin menjelaskan sekilas mengenai spesifikasi buku ini.
Buku ini diterbitkan menggunakan soft cover berwarna, penerbitnya oleh PT Trubus Swadaya yang juga menaungi majalah Trubus. Tahun terbitnya baru kemarin 2019, jumlah halamannya 122 halaman full color. Kemudian saya ingin menjelaskan sekilas juga mengenai latar belakang kami menerbitkan buku ini. Sebenarnya berangkat dari keragaman flora di Indonesia itu kan berbagai macam ya, seperti Trubus itu pernah menulis artikel mengenai tanaman hias yang lagi booming, tanaman hutan, tanaman buah, juga tanaman pangan. Nah, beberapa tahun belakangan ini tanaman obat itu cenderung lebih moncer dibandingkan jenis tanaman yang lain. Itu menurut kami seiring dengan semakin merebaknya gaya hidup sehat yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat, kemudian sekarang kan juga orang mulai kembali ke alam, dan juga tren berkebun di lahan sempit ini kan bukan cuma menjangkiti orang-orang yang ada di pedesaan, tapi juga orang-orang kota sekarang mulai sadar kalau berkebun itu nggak cuma bisa dilakukan di lahan besar, tapi juga di lahan sempit pun bisa mereka lakukan, seperti di perkotaan di sekitaran Jabodetabek. Next. Buku ini tersusun oleh 4 bab. Bab pertama akan membahas mengenai perjalanan herbal di Nusantara. Kemudian bab kedua membahas tentang cara tanam dan rawat toga. Bab ketiga membahas syarat olah. Bab keempat membahas tentang jenis-jenis tanaman obat. Karena tanaman obat itu bukan cuma golongan herba aja, tapi juga ada tanaman buah yang berkhasiat herbal, tanaman hias, juga tanaman pagar. Next, bab 1 ini membahas tentang perjalanan herbal di Nusantara, lebih ke kita ingin mengedukasi orang bahwa pemanfaatan herbal itu sebenarnya bukan terjadi sekarang saja, tapi sudah dilakukan lama oleh leluhur kita, udah berabad silam yang lalu. Itu terbukti di beberapa situs sejarah, seperti kan di candi, terus kemudian prasasti, sama kitab-kitab kuno yang membahas tentang herbal itu sudah ada. Kemudian herbal itu juga sebenarnya lekat dengan kehidupan sehari-hari karena ramuannya itu juga sudah ada yang diberikan turun-temurun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di antara beragam jenis herbal itu yang paling terkenal mungkin jamu ya. Bisa next ke slide berikutnya. Jamu ini kan orang Indonesia masih mempertahankan kebiasaan minum jamu sampai sekarang, karena kan masih ada orang yang percaya kalau jamu itu bisa untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit. Jamu ini juga produk asli Indonesia. Terus kemudian BPOM juga telah menggolongkan jamu ini sebagai obat herbal tradisional dan sudah mengelompokkannya sebagai obat herbal tradisional terstandar. Next. Nah, orang kan suka masih bingung ya antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Untuk jamu ini, ramuannya itu udah diwariskan turun-temurun, kemudian minimal 3 generasi, terbukti aman, dan pembuktiannya secara empiris. Kalau obat herbal terstandar itu adalah bahan herbal atau jamu yang sudah teruji secara praklinis. Sedangkan untuk fitofarmaka adalah herbal yang sudah teruji klinis. Jadi ini di buku ini kami menjelaskan secara singkat perbedaan jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Next. Tanaman obat di Indonesia itu kan ada berbagai macam ya. Nah, beberapa yang sudah teruji klinis itu antara lain daun sambiloto, daun salam, kunyit, jahe merah, dan mengkudu. Nah, di sini juga kami ingin memberitahu kepada pembaca kalau tanaman obat itu bisa loh berjalan seiringan dengan dunia farmasi. Karena pemanfaatan herbal sendiri itu sudah selaras dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian WHO juga sudah merekomendasikan penggunaan obat tradisional untuk mencegah penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, dan kanker. Nah, ini kami ingin mengangkat tanaman obat keluarga karena toga ini tuh dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dia bisa ditanam di pekarangan, kemudian bisa dikelola oleh keluarga, penanamannya pun mudah dan murah, pengolahannya sederhana,
tersedia setiap saat dan dia bersifat panacea. Next, ini saya berikan contoh penanaman herbal di rumah, bisa kita pakai pot. Sekarang kan ada banyak pot putih itu kan beredar di beberapa toko pertanian, jadi kita bisa pakai pot seperti itu, atau kita bisa pakai pot keramik, bisa juga pakai pot dengan menggunakan karung goni seperti yang ada di gambar, atau ditanam di lahan langsung juga bisa. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punya sendiri di sekitaran rumah. Next. Nah, bab kedua membahas tentang ajakan untuk menanam toga bagi pembaca. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai persiapan lahan. Kita ingin mengedukasi orang kalau menanam herbal itu kita harus pastikan kalau lokasinya jauh dari pabrik maupun industri kimia. Jadi setidaknya radius 1 km. Fungsinya apa? Biar bahan kimia yang lewat udara atau tanah atau air itu tidak mengotori atau tidak mencemari tanaman yang kita tanam. Kemudian pastikan juga lahan itu bebas dari risiko banjir. Kemudian olah tanah supaya gembur, buang bebatuan maupun gulma, dan pastikan sinar mataharinya itu cukup. Kami juga memberitahu kepada pembaca kalau kita bisa menanam herbal itu dari 2 perbanyakan. Bisa perbanyakan generatif, bisa juga dari perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif bisa menggunakan biji tentu saja. Untuk vegetatif kita bisa pakai stek cabang dan anakan, kita bisa pakai tunas, kita bisa pakai rimpang atau rizoma, atau kita bisa juga menggunakan teknik cangkok untuk tanaman yang berkalium tentu saja. Next. Nah, di buku ini juga menjelaskan singkat gimana sih cara kita menanam herbal yang dari perbanyakan biji. Nah, di sini kita jelaskan sekilas, misalnya pilih biji yang baik, kemudian rendam biji yang tenggelam bisa kita pakai. Siapkan wadah untuk menyemai biji, kemudian tanam, lakukan penyiraman setiap hari untuk menjaga kelembapan. Setelah muncul tunas, bisa kita pindahkan ke polybag, kemudian simpan di tempat teduh selama 2-3 pekan. Selanjutnya bibit bisa kita tanam di tanah atau di pot yang lebih besar, menyesuaikan dengan materi yang kita punya. Next. Nah, untuk tanam bibit vegetatif, kita cukup menyiapkan polybag yang berisi media tanam, bisa menggunakan campuran pupuk kandang terfermentasi dan tanah dengan perbandingan sama. Kemudian kita bisa siram secukupnya, kemudian letakkan di tempat teduh. Nah, di sini saya mencontohkan herbal dari perbanyakan stek batang itu adalah sirih dan brotowali. Kemudian untuk rizoma adalah temulawak, kunyit, dan jahe. Dengan cangkok kita bisa memperlakukannya pada kenanga, belimbing, dan srikaya. Next. Nah, untuk perawatannya juga tidak terlalu sulit. Misalnya pemupukan, kita bisa menggunakan pupuk kandang terfermentasi, bisa menggunakan kompos juga, pemupukan cukup di awal tanam, bisa diulang setiap 6-12 bulan. Kemudian untuk penyiraman, cukup 2 kali sehari saat kemarau. Kemudian waktu siram pagi dan sore hari. Kalau untuk musim hujan mungkin lebih menyesuaikan saja ya, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung intensitas hujannya. Nah, untuk penyiangan kita bisa cukup buang saja gulma atau buang bagian tanaman yang kering atau tanaman yang kelihatannya terserang hama dan penyakit. Next. Nah, herbal itu kan ada beberapa bagian yang bisa kita manfaatkan. Ada herbal yang dimanfaatkannya cukup akarnya, ada herbal yang dimanfaatkan rimpangnya, batangnya, daun, bunga, buah, kulit, atau seluruh bagian tanaman pun ada yang bisa digunakan. Jadi, setiap tanaman beda-beda yang dipakai. Next. Nah, di buku ini kami juga menjelaskan kepada pembaca, misal kalau misalnya pembaca ingin memanfaatkan herbal yang didapat dari akar, rimpang, dan batang, pastikan bahwa bahan-bahan itu sudah tua, utuh, dan bebas dari serangan cendawan maupun serangga. Ini di slide itu saya contohkan kunyit dan brotowali yang sempurna, yang cocok kita gunakan. Next. Nah,
Untuk daun, saya contohkan di sini sirih dan sambiloto. Pastikan kalau daun sirih maupun sambilotonya itu berwarna cerah, bentuknya sempurna, dan bebas cendawan serta serangga. Untuk bunga, saya contohkan melati, matahari, dan bunga wijaya kusuma. Pastikan juga warna bunga-bunga itu cerah, mekar sempurna, dan bebas cendawan serta serangga. Next. Nah, untuk buah dan kulit buah, pastikan juga berwarna cerah buahnya, kemudian matang dan segar. Next. Next. Nah, ini untuk seluruh bagian tanaman, contoh herbalnya adalah pegagan. Nah, kita juga harus pastikan kalau pegagan yang kita pakai itu sehat ya tanamannya, kemudian pastikan juga segar, dan pastikan pula bebas dari serangan cendawan maupun serangga. Next. Nah, untuk sedia herbal itu sediaannya bisa berupa simplicia segar, bisa juga simplicia kering. Contoh simplicia segar itu kita harus pilih dari bahan-bahan terbaik, kemudian cuci bersih, dan kita harus langsung olah. Kemudian untuk simplicia kering, iris tipis dulu, keringkan dengan sinar matahari, kemudian simpan dalam wadah rapat dan letakkan dalam ruangan bersih dan berudara lancar. Next. Nah, ini di slide saya contohkan simplicia kering di sebelah kiri dan simplicia segar di sebelah kanan. Next. Nah, bab 3 kita membahas tentang syarat olah. Jadi, untuk mengolah herbal itu kita harus perhatikan benar alat yang kita gunakan. Misalnya, kita bisa menggunakan kaca tahan panas, kita bisa menggunakan keramik tanah liat, bisa juga menggunakan bahan stainless steel, panci porselen, tetapi pastikan semuanya sebelum dipakai harus dicuci. Untuk air, kita harus menggunakan air yang bersih, bebas zat kimia, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak beraroma. Next. Nah, di sini kami juga menjelaskan kalau sediaan herbal itu bisa melalui berbagai macam proses seperti pemipisan, rebusan, seduhan, serbuk, maupun lulur. Next. Nah, untuk pemipisan, biasanya yang digunakan itu adalah untuk mengolah simplicia segar seperti daun, biji, bunga, dan rimpang. Caranya, haluskan bahan baku, tambahkan air matang, lalu peras. Bila perlu, tambahkan gula aren atau jeruk nipis secukupnya. Next. Untuk rebusan lebih lama prosesnya. Pertama bisa kita masukkan semua bahan, tentu setelah dicuci bersih ya. Pertama, masukkan semua bahan dalam wadah, tambahkan air sehingga semua bahan terendam, rebus menggunakan menggunakan api besar hingga mendidih, kemudian kecilkan api, tunggu hingga air rebusan tersisa sesuai kebutuhan. Nah, di sini kami juga menggarisbawahi jika dalam ramuan itu terdapat bahan yang berukuran tidak sama, maka direbus dahulu bahan tersebut. Nah, rebus selama 10 menit sebelum bahan lain ditambahkan. Baliknya, jika terdapat bahan yang mengandung pewangi, maka bisa kita rebus paling akhir. Next. Untuk seduhan ini bisa dibilang sediaan herbal yang paling sederhana karena prinsipnya sama dengan menyeduh teh. Kita cukup potong kecil simplicia, kemudian seduh dengan air panas, diamkan 5 menit, saring. Kita bisa menambahkan madu, gula aren, atau jeruk nipis. Next. Ini untuk sediaan serbuk. Biasanya untuk simplicia kering, kita bisa menghaluskan simplicia itu menggunakan blender atau penghalus tepung, kemudian saring hingga mendapatkan serbuk halus, masukkan ke wadah, kemudian tutup rapat. Next. Untuk lulur, hampir sama dengan pembuatan dengan proses pemipisan. Kita bisa setelah kita tumbuk atau kita haluskan, bisa langsung kita gunakan ramuan itu karena masih mengandung air ya. Kalau misalnya ramuan dalam bentuk serbuk, bisa juga kita gunakan sebagai lulur
tetapi harus dibasahi air lebih dahulu. Next. Next. Nah, ini kami juga menjelaskan sekilas mengenai penyimpanan herbal. Untuk herbal yang melalui proses perebusan, maksimal kita bisa simpan 24 jam. Kemudian untuk perasan, kita maksimal bisa 12 jam. Sedangkan untuk seduhan bisa disimpan dalam lemari pendingin. Tetapi kita harus aware juga, misalnya aromanya sudah menyengat, atau berbusa, atau menggumpal dan asam, sebaiknya tidak dikonsumsi. Next. Nah, di sini kami di buku ini kami menampilkan berbagai macam jenis tanaman obat keluarga. Dari tanaman buah kami menampilkan 15 jenis, dari tanaman hias juga 15 jenis, kemudian dari tanaman empon-empon 10 jenis, dan tanaman pagar 14 jenis. Tapi dalam pemaparan ini tidak kami bahas semua jenis tanaman itu, hanya sebagian saja. Untuk tanaman buah, kami menampilkan jambu biji merah. Nah, jambu biji merah ini bisa kita gunakan untuk mengobati radang gusi dan demam berdarah. Next. Next. Selain jambu biji merah, untuk tanaman buah, kami menampilkan jeruk nipis yang sekarang juga lagi naik daun, karena ternyata jeruk nipis ini bisa meringankan berbagai macam keluhan penyakit seperti ambeien dan wasir, demam atau panas, demam berdarah juga bisa, kemudian meringankan tenggorokan bengkak, pun bau ketiak. Next. Untuk tanaman hias, kami menampilkan melati. Melati ini bisa digunakan untuk mengatasi bengkak, bisa juga untuk mata merah, bisa untuk mengatasi ASI yang berlebih, juga bisa untuk meringankan atau mengurangi insomnia. Next. Kami mencontohkan rosella dari jenis tanaman hias. Rosella ini bisa untuk meningkatkan stamina. Caranya mudah, cukup kita ambil 4-5 kuntum rosella segar, kemudian cuci bersih, seduh ke dalam 1 gelas air panas, tutup dan diamkan sebentar, kemudian minum secara rutin untuk menjaga kesehatan kulit dan stamina. Nah, ramuan itu jika diminum teratur, bisa menghilangkan flek di wajah, bisa untuk menjaga bobot tubuh, melancarkan buang air besar, membuang lemak, dan menjaga ginjal. Next. Next. Kemudian dari golongan tanaman empon-empon, kami mencontohkan jahe. Jahe ini ternyata rimpang yang serbaguna juga, karena mudah sekali kita dapatkan jahe, dan khasiatnya beraneka macam, seperti bisa meringankan rematik, bisa untuk luka karena lecet, bisa meringankan eksim, bisa juga untuk saraf muka yang sakit. Next. Nah, selain jahe, kami mencontohkan kencur. Karena kencur ini bisa digunakan untuk mengatasi muntah-muntah, bisa juga untuk keracunan jamur, untuk flu dan pilek, untuk perut kembung, bisa juga untuk suara serak. Kalau untuk flu dan pilek cukup ambil 1 rimpang kencur dan 1/4 butir kelapa, parut kedua bahan, lalu campurkan, tambahkan 1 gelas air matang, kemudian peras dan minum 1 kali sehari. Kalau untuk muntah-muntah, bisa kita siapkan 1,5 jari kencur, lalu cuci bersih, kunyah kencur bersama sedikit garam, sesudah halus, telan kencur dan minum air hangat. Lakukan pengobatan 2 kali sehari. Next. Next. Nah, untuk tanaman pagar, kami mencontohkan sirih. Sirih ini bisa digunakan untuk mengatasi mimisan, sariawan, dan pembersih mata gatal atau mata merah. Next. Selain sirih, kami juga mencontohkan serai. Serai ini bisa kita gunakan untuk begalinu dan sakit gigi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa begalinu, bisa mengambil 60 gram serai beserta akarnya,
cuci bersih bahan itu, rebus dengan air secukupnya hingga mendidih, kemudian gunakan air rebusan itu selagi hangat untuk mandi. Next. Nah, ini saya di buku ini kami juga ingin memberitahu atau mengedukasi ke masyarakat kalau herbal dan obat medis itu cara kerjanya berbeda. Bisa kembali ke slide berikutnya. Nah, kalau herbal dan obat medis itu cara kerjanya berbeda. Nah, kalau herbal ini bekerjanya kan perlahan dengan mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga metabolismenya lancar. Nah, biasanya pasien itu baru merasakan perubahan positif pada tubuh 1-2 pekan setelah dia mengkonsumsi ramuan herbal. Jadi nggak seketika kita minum herbal langsung terasa hilang penyakitnya. Kemudian yang menjadi perbedaan dengan obat medis adalah satu jenis tanaman itu bisa memiliki beragam khasiat, seperti sambiloto. Nah, sambiloto itu selain bisa menghambat bakteri dan virus, sambiloto juga mampu menurunkan kadar gula darah, meredakan peradangan, dan menetralkan racun. Nah, untuk obat medis atau obat kimia, ini bekerjanya meredam gejala sakit. Pasien biasanya segera merasakan perubahan positif usai mengonsumsi obat. Nah, obat kimia ini diracik untuk mengobati jenis penyakit tertentu, contohnya paracetamol untuk menurunkan panas, asam mefenamat untuk menghilangkan rasa sakit, dan glibenclamid untuk menurunkan kadar gula darah. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan buku Rahasia Bugar dari halaman kita, harga normalnya itu 85.000. Tetapi jika Bapak Ibu ingin memesannya sekarang, pada saat acara webinar berlangsung, akan mendapatkan diskon 25%. Jadi harganya menjadi 63.750. Itu pemesanannya di luar ongkos kirim tentu saja. Tapi untuk pemesanan setelah acara webinar ini akan diberlakukan harga normal. Di sini kami menampilkan juga kontak dokter Prapti bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kelas herbal online dokter Prapti yaitu Herbal Medicine Class, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar PowerPoint ini. Next. Oke, sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Prapti, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Mbak Ceria ya. Ya, terima kasih Mbak Andari penjelasannya. Selanjutnya, Bu Prapti, kami persilakan untuk menambahkan penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih untuk teman-teman dari Trubus dan Kementerian Pertanian. Bersyukur kita bisa bertemu di situasi yang seperti ini. Terima kasih untuk presentasinya, Mbak Andari. Dan itu adalah penjelasan secara umum, cara menanam dan sebagainya. Kalau tadi saya sudah intip-intip chatting, banyak yang bertanya tentang memanfaatkannya, dosisnya dan sebagainya, tetapi saya akan menjawab nanti Mbak Ceria yang akan memandu. Saya hanya ingin berbicara bahwa tubuh kita itu terdiri dari dua bagian, yaitu sisi sehat dan sisi sakit. Saya mencoba untuk mengilustrasikan ini supaya kita tidak drop ketika kita sakit. Misalnya saya ambil contoh seorang anak yang kena TB paru. Anak ini harus minum obat selama 6 bulan. Dia masih bisa jalan, dia masih bisa lari-lari, masih bisa makan. Nah, sisi sakitnya, Mycobacterium TB ini harus dibunuh oleh obat kimia. Sedang sisi sehatnya, dia masih bisa jalan, dia harus ditambah asupan makanan, baik karbohidrat, mineral, protein, demikian gitu ya. Sehingga kita orang dewasa ketika sakit pun mesti berpikir demikian. Misalnya ketika saya sakit tipes, saya harus istirahat, tetapi saya masih bisa makan, tidur enak, sementara Salmonella typhi-nya harus dibunuh, gitu ya. Misalnya minum obat kimia. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka kita bisa mengaplikasikan
ramuan herbal, makanan, tadi ada yang bertanya sudah ya, ramuan herbal, makanan, dan obat kimia. Obat kimia biasanya diminum segera setelah makan, sedangkan herbal biasanya diminum 1 jam sebelum makan. Kenapa? Karena akan terserap lebih cepat. Tetapi kalau ada gangguan kesehatan, itu ada caranya sendiri. Bapak Ibu, seringkali orang mencari pembenaran kepada saya. Misalnya begini, Ibu nggak boleh kan kalau misalnya tekan darahnya rendah minum daun salam? Loh, kenapa nggak boleh? Boleh, kan efek daun salam itu menurunkan tekanan darah. Betul, tetapi dengan dosis kecil bisa dikonsumsi. Demikian juga untuk kasus-kasus yang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sehat, kalau nenek moyang kita mengajarkan kita minum jamu dulu, itu bukan pada saat sakit. Jadi ketika sehat, para tentara dulu ya, kalau berperang di kerajaan, mereka minum jamu itu supaya staminanya kuat. Atau putri kerajaan itu supaya cantik. Cantik itu tidak harus ketika akan tampil, tetapi setiap hari dia merawat kecantikannya. Setiap hari minum jamu. Sehingga ketika ada huru-hara atau pandemik seperti itu, mereka tetap survive. Nah, Bapak Ibu, coba saja evaluasi. Kira-kira kemarin waktu COVID-nya datang, Bapak Ibu langsung gagap, langsung geger nggak? Atau biasa aja, karena sudah biasa minum jamu. Nah, ini adalah sebenarnya tanda bahwa kita tuh sudah bersiap menghadapi segala sesuatu. Memang kita tidak tahu apa yang akan dan sedang terjadi, tetapi ketika kita sudah bersiap, tentara kita di dalam tubuh kita itu juga sudah bersiap. Tentara kita itu banyak. Salah satunya namanya limfosit. Kalau Bapak Ibu cek ke laboratorium itu ada ya sel darah putih, limfosit, dan banyak sekali. Nah, hal ini sangat didukung oleh pola makan dan juga herbal. Bapak Ibu, saya selalu berpesan, herbal itu bukan segalanya, ya. Karena herbal itu seperti jeruji roda sepeda pada zaman dulu. Kalau kita hidup kita lahir tahun 70 ke atas, 70 ke bawah ya, 70 ke bawah, pasti ingat kan ya, roda sepeda yang jerujinya banyak sekali. Nah, herbal itu satu saja. Yang lainnya apa? Yang lainnya minum, makan, istirahat, mengelola stres, olahraga, rekreasi, dan sosialisasi. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu bertanya kepada saya, Bu, infeksi saluran kencing obatnya apa? Herbalnya apa? Belum tentu harus minum herbal. Saya akan tanya, coba Bapak Ibu hitung, berapa banyak Bapak Ibu minum air dalam sehari? Kebutuhan Bapak Ibu selama 24 jam, berat badan Bapak Ibu, tahu ya, berat badan sendiri ya, bukan berat badan orang lain ya, dikalikan 0,04. Itu adalah kebutuhan cairan tubuh kita selama 24 jam. Kalau sedang puasa bagaimana? Ya diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, mungkin bisa kurang sedikit. Kebutuhan cairan laki-laki itu lebih dari perempuan, karena laki-laki penuh dengan otot. Kenapa? Ototnya laki-laki lebih besar daripada perempuan, karena terpengaruh oleh hormon testosteron. Kemudian atlet lebih banyak lagi, dan rumusnya tentu tidak seperti itu. Lansia tidak dianjurkan, banyak-banyak minum. Lalu anak-anak pun juga rumusnya berbeda. Nah, ini seiring sejalan dengan yang seringkali herbal itu dibuat kambing hitam. Oh, jangan minum herbal, nanti livernya rusak. Oh, nanti ginjalnya rusak. Pertanyaannya, yang pertama, jenis herbalnya apa? Kemudian yang kedua, jumlahnya berapa? Kemudian yang ketiga, kapan minumnya? Yang keempat, cara mengolahnya yang tadi sudah di-sharingkan Mbak Andari. Mbak Andari sudah menjelaskan 1C-nya tadi semuanya ya. Jenis, jumlah, jadwal, kemudian cara mengolah. Sehingga ketika kita paham itu, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, kalau tadi Mbak Andari dan Mbak Ceria sempat menyinggung tentang Herbal Medicine Class, sebenarnya kelas ini sudah saya selenggarakan sejak tahun 2016. 1,5 tahun saya memberikan kelas ini free untuk semua orang. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2018 saya mengadakan kelas ini offline. Kemudian awal sebelum COVID, bulan Januari saya sudah November sudah menyelenggarakan online. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya setiap kita
bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Tentu ada batas-batas. Dan saya bersama teman-teman yang memiliki frekuensi yang sama, kita saling mengedukasi. Di dalam Herbal Medicine Class, saya mengajarkan hal yang paling dasar, yaitu 3J1C tadi, ya, yang sudah dijelaskan Mbak Andari. Kemudian yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, stop 5P. Apa itu 5P? Yang pertama, stop pemanis buatan, gunakan yang alami. Ini adalah sebuah sebuah peringatan atau sebuah panduan. Ternyata menggunakan pemanis buatan itu efeknya banyak sekali. Ada seorang peserta kelas bercerita ketika dia menstruasi sakit sekali, ternyata setelah budaya minumnya diubah, stop gula sintetis, tidak, sekarang kalau menstruasi tidak sakit lagi. Sederhana bukan? Kemudian yang kedua adalah penyedap rasa. Gunakan penyedap rasa. Rempah-rempah yang tadi empon-empon yang disediakan Mbak Andari itu penyedap semuanya. Nggak pakai garam juga enak, misalnya gitu ya. Misalnya lada dan peka itu kalau diuleni, kalau orang Jawa bilang diuleni lalu diungkep ayam ya, ayam diungkep lalu digoreng, itu enak sekali. Tanpa garam pun juga masih enak karena protein di dalam daging ayam itu juga sudah sangat enak. Kemudian pewarna. Stop pewarna buatan, gunakan pewarna alami. Pewarna alami di herbal banyak kan ya. Ada kembang telang, kayu secang, daun suji, kemudian kunyit, temulawak, seperti itu. Kemudian P yang keempat, tadi sudah pemanis, penyedap, pewarna, pengawet. Kita kalau mau belajar dengan nenek moyang kita, pengawet itu bisa memakai madu, bisa memakai gula merah, bisa memakai VCO. Kemudian P yang kelima adalah stop pangan dengan pestisida. Gunakan pangan yang bebas pestisida, dan itu menolong kita untuk bisa juga menanamnya di rumah. Untuk tadi Pak Komarudin katanya suka menanam ya, jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai pangan dengan bebas pestisida. Bapak Ibu mungkin di sini sehat semua ya, harap begitu. Tetapi di luar sana, saya mendampingi teman-teman yang menderita autoimun, itu sangat mereka harus survive dengan segala tantangan, karena apa yang kita makan itu tidak bisa dimakan oleh mereka. Ada yang coba Bapak Ibu, kita senang kan ya minum minuman kunyit, tapi ada juga minum kunyit malah perdarahan. Kita suka kan ya makan kurma. Kurma itu kan penuh dengan gizi kan, tapi ada juga setelah makan kurma malah berhenti menstruasi. Apa yang terjadi? Apakah kurmanya yang salah? Tentu tidak, bukan? Atau kadang-kadang orang menyalahkan herbal. Oh, herbal itu membuat ini. Herbalnya yang salah? Bukan. Tapi tubuhnya yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, ketika berbicara cara mengolah, itu tergantung tujuannya. Kalau misalnya tadi saya ada intip-intip sedikit, apa efek samping minum herbal dan obat kimia? Saya mau tanya lagi, tujuan minum keduanya apa? Nah, kita mesti cari akar masalahnya. Bapak Ibu, ketika kita muncul sakit kepala, kita bisa analisa. Kita bisa cari akar masalahnya. Yang pertama, sakit kepala kalau tengah bulan. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak temennya ya, kalau tengah bulan, uang gajiannya udah habis, sakit kepala. Ya, caranya bukan minum paracetamol atau herbal, bukan. Ya, mesti ada uang di dompet kan, sembuh sakit kepalanya. Nah, hal-hal seperti itu jokes, tapi memang realitanya begitu. Banyak orang ketika sakit minum obat. Nah, ketika kita tahu kondisi kita punya kesadaran diri, kita cari akar masalahnya, maka kita akan menemukan obatnya. Seperti kemarin ada seorang yang bertanya, kok tekanan darah saya tinggi ya? Saya herbal mesti minum herbal apa? Tekanan darah tingginya sejak kapan? Ini baru tadi sehari. Oke, sebelumnya kenapa? Mungkin ada sesuatu. Oh, ternyata orang ini perlu ditemani untuk menganalisa dirinya sendiri. Oh iya betul, kemarin saya memikirkan anak saya, bla 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 bla. Akhirnya itu perasaan stresnya itu turun, sakit kepala, hipertensinya sembuh. Ya, mungkin itu saja Mbak Ceria, sharing session saya. Kita masuk ke diskusi, barangkali nanti bisa lebih hidup. Dan bukunya Mbak Andari ini juga saya pakai untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang di Herbal Medicine Class sebagai sarana pendukung untuk mereka belajar. Terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih Bu Prapti.
Baik, jadi saya teringat nih Bu, waktu awal-awal COVID merebak ya Bu. Jadi banyak masyarakat kita langsung menyerbu herbal ya Bu, buat empon-empon. Jahe dan teman-temannya tuh jadi mahal. Sebetulnya makanya ini salah satu mengapa kami juga mengadakan bedah buku seperti ini. Jadi yang tadi Bu, misalnya selain COVID dan penyakit yang bersumber dari virus lainnya, juga tadi disebut Bu Prapti ada kantong kering ya Bu ya, penyakit ternyata kita bisa loh memanfaatkan menanam yang tadi sudah dijelaskan Mbak Andari, menanam tanaman herbal ini untuk kita pribadi juga kalau misalnya hasilnya bagus, kita bisa ya untuk nanti di-share ke teman-temannya, ke tetangganya. Jadi untuk memasukkan juga atau lebih baik nanti diolah menjadi jamu dan olahan herbal lainnya. Baik, kita mungkin akan memulai sesi diskusi ini. Sudah banyak Bu dari yang di chat ini. Coba saya lihat dulu. Ini pertama dari Mas Aidil Fitriansah. Bagaimana merawat tanah agar selalu subur dan apakah dibongkar beberapa bulan sekali apabila dalam pot untuk dan bagaimana pemupukannya? Silakan, mungkin ini lebih ke teknis penanaman, Mbak Andari. Oh iya, untuk penanaman herbal itu biasanya kan kalau untuk ini ditanyain contohnya apa ya Mbak? Misalnya jahe gitu ya? Iya, silakan Mbak. Iya, kalau untuk pemupukan tanaman herbal itu sebenarnya tidak seribet tanaman pangan atau tanaman lain gitu ya, karena dia itu enggak rewel. Jadi cukup di media tanamnya itu dikasih kompos bisa juga ditambahkan pupuk kandang terfermentasi dengan perbandingan sama, kemudian ditanam di polybag sampai nanti waktunya tanam. Jadi enggak perlu dibongkar sih. Kalau untuk kita tanam empon-empon ya kita tanam rimpang gitu. Next ada pertanyaan dari Mbak Lasnawati. Ini orang Lampung nih Mbak, saya tahu. Berapa ukuran atau takaran pupuk yang dicampurkan dalam tanah, misalnya pupuk kandang? Silakan Mbak. Tadi 1:1 aja Mbak. Jadi misalnya kita misalnya pakai sekop ya, pakai aja 1 sekop tanah untuk pupuk kandang terfermentasinya juga segitu gitu. Terus pastikan juga tanahnya itu gembur, jadi bebas ini batuannya dihilangin dulu, dibersihkan dulu tanahnya atau pupuknya itu kalau misalnya ketempelan kerikil atau ketempelan serasah rumput itu bisa dibersihkan dulu baru kita taruh di kita bisa pakai pot sederhana aja atau kita bisa pakai polybag ukuran berapa aja bisa kok. Nanti kalau pas dia udah mulai bertunas, kita pindah ke polybag yang lebih besar. Gitu. Oke, next dari Ibu Hotmarita Purba, BPTP Sumatera Utara. Apakah kita bisa tahu contoh dan jenis tanaman yang bisa digunakan akarnya? Ada itu kalau di buku ini saya jelaskannya itu adalah alang-alang itu yang dipakai adalah akarnya. Yang tadi di slide itu yang bareng sama kunyit sama brotowali. Kalau kunyit kan rimpang, kalau brotowari batang, kalau alang-alang tadi yang dipakai adalah akarnya. Saya boleh tambahkan? Oh iya, Boleh, silakan. Bu. Iya, ada akar kayu legi. Kayu legi bukan kayu manis, tetapi memang disebutnya likoris kalau bahasa kerennya. Tulisannya licorice. Nah, orang-orang luar itu memakainya sebagai pemanis, manis sekali sebenarnya. Rasanya tuh sangat legit, dan legitnya itu tertinggal bisa sampai 1 jam di lidah. Kemudian akar sidaguri. Akar sidaguri sangat baik untuk mengatasi asam urat atau nyeri sendi. Kemudian akar
telingo itu akar atau apa ya, seperti rimpang tapi panjang gitu ya. Jadi seperti akar memang kalau apa ya, seperti rotan gitu loh. Kayak akar alang-alang kecil ya, tapi itu gendut gitu. Itu telingo namanya. Telingo bangle itu kan ada dua ya, pasangan pengobatan itu. Nah, telingo itu memanjang. Kalau saya bilangnya akar, tapi saya belum pernah telingo yang gendut itu seperti kayak jahe itu belum pernah. Nah, mungkin Bapak Ibu di Kementan mungkin bisa lebih tahu apakah disebut akar atau rimpang. Kemudian akar wangi. Akar wangi yang biasa dipakai sebagai pewangi. Kadang-kadang kan ada yang dibuat boneka, dibuat apa gitu ya, seperti kalau zaman dulu sih pakai kayu cendana, tapi sekarang bisa akar wangi itu banyak sekali dijual sebagai aksesoris. Akar wangi itu tidak hanya sekedar wangi di luar, tapi wangi di tubuh juga. Wangi di tubuh itu wangi manfaatnya gitu. Karena ada orang cerita gitu ya, ini hanya testimoni Bapak Ibu, ketika mereka merebus akar wangi, pembuluh darahnya bisa lebih baik lagi, padahal dia sudah stroke 3 kali, masih bisa jalan, dan itu kekayaan alam yang sangat baik sekali, tidak hanya dipakai sebagai aksesoris, tetapi mungkin sebelum dipakai aksesoris direbus dulu, dimanfaatkan airnya gitu ya, supaya sehat, mendapatkan antioksidan. Itu tambahan saya Mbak Ceria. Iya, Terima kasih, Bu. Ibu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Zaki, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI. Ada 2 pertanyaannya. Pertama, apabila lahannya sempit, apakah bisa ditanam dengan hidroponik? Kalau bisa, medianya apa yang paling bagus? Yang kedua, untuk pupuk yang paling bagus, bahan pupuknya apa, Mbak? Kalau untuk herbal hidroponik itu sampai sekarang Tubuh sendiri belum pernah mendapatkan informasi ada nanam herbal misalnya daun sembung atau jahe secara hidroponik, atau itu belum pernah sih Mbak hidroponik herbal itu. Mungkin next ada kali ya, doakan ya. Udah itu. Kemudian kalau untuk tadi apa ya, pupuk ya? Untuk pupuk yang paling bagus, bahan pupuknya apa, Mbak? Pupuk alami aja sih, Mbak. Jadi pastikan pokoknya jangan menggunakan pupuk kimia ya, karena kan ini kan diperuntukkan untuk tubuh. Karena kalau untuk tanaman herbal sendiri itu kan dia punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari kayak banyak serangan penyakit nggak seperti padi atau apa yang dia rentan banget. Kalau untuk herbal ini selama ini dari hasil liputan itu belum pernah ada yang serangan hama atau penyakit kepada yang nyerang jahe, yang nyerang perkebunan jahe atau yang nyerang tanaman kunyit gitu. Jadi untuk sampai saat ini kebanyakan para narasumber itu yang menanam jahe, kebanyakan jahe sih yang dikebunkan secara komersil itu mereka tidak pakai pupuk yang macam-macam. Pakainya cukup pupuk kandang fermentasi itu tadi, atau kompos, atau pupuk organik yang lain. Oke, next dari Pak Iswanto, BPTP Jateng. Apa manfaat daun kelor sebagai tanaman herbal dan berapa dosis yang diperlukan untuk ketahanan tubuh? Iya. Mungkin itu Dokter Prapti ya. Iya. Saya akan mencoba menambahkan, Bapak Ibu, herbal dan sayur itu tipis bedanya ya. Kalau tadi Mbak Andeli mengatakan kayaknya belum pernah ada herbal yang dihidroponikan. Kalau daun mint termasuk sayur atau herbal? Tergantung kita menilainya kan ya. Iya sih, daun mint lebih ke penyegar sih Bu. Oke, penyegar. Ya, bisa sayur gitu ya. Bisa sayur, bisa juga herbal. Karena daun mint sangat baik sekali untuk mengatasi gangguan asma atau batuk berdahak. Nah, tergantung siapa yang melihatnya sebenarnya. Mungkin sudah ada, tetapi karena Mbak Andari orang pertanian, tidak menganggap itu herbal. Kalau saya, loh itu herbal gitu kan. Jadi bayam juga herbal juga ya. Kalau bayam sayur mah itu. Iya. Jadi ada herbal adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat. Betul, bayam itu mengandung zat besi yang sangat baik untuk anak-anak, pertumbuhan anak-anak. Nah, kembali kepada pertanyaan, apa manfaat daun kelor sebagai tanaman herbal dan berapa dosis yang diperlukan untuk ketahanan tubuh? Yang pertama adalah apakah kita memang membutuhkan? Itu yang saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk self awareness. Setelah itu kita mesti paham juga bahwa ada
hal-hal yang tidak harus diperhatikan. Kalau untuk ketahanan tubuh, ukuran yang dipakai itu bisa memakai tangan, ya. 1 jimpit, 1 jumput dibuat teh, misalnya gitu. Atau dibuat sayur 1 genggam. Jadi tergantung tujuannya. Kalau 1 genggam untuk rame-rame atau 1 mangkok untuk rame-rame. Nah, sebelum kita mengerti atau menentukan ukuran, kita mesti tahu diri kita sendiri. Saya tahu diri Bapak Ibu karena tekanan darah saya 90/60. Buat orang lain drop, tapi untuk untuk saya itu biasa seperti itu ya. Dan ketika mengkonsumsi kelor, saya memilih yang 1 jimpit daripada 1 jumput. Karena salah satu manfaat daun kelor adalah menurunkan tekanan darah. Ya, jadi step-stepnya kita mesti tahu. Kita mesti mengenal diri kita sendiri. Oke, normal. Kemudian yang kedua, baru kita kenali manfaat kelornya. Kelornya kalau tujuannya untuk ketahanan tubuh, karena dia mengandung vitamin, mengandung 48 antioksidan, mengandung mineral, mengandung juga protein, asam amino banyak sekali, sehingga dikatakan kelor itu tanaman ajaib. Pak Iswanto bisa mencoba kalau yang kering diseduh 1 jumput saja, 1 gelas ya, diseduh dengan 200 cc air, kemudian diminum. Kalau rasa lebih enak, lanjutkan. Kalau mau dinaikkan juga nggak masalah. Jadi kita bisa menentukan dosis untuk tubuh kita sendiri. Sebenarnya itulah tujuan saya mengajarkan masyarakat bahwa tidak ada dosis yang baku. Oke, ada standarnya. Memang ada aturannya, tetapi tidak semua orang bisa. Dan jangan lupa, daun kelor tidak boleh diberikan kepada orang dengan kasus talasemia. Begitu Mbak Ceria. Baik, terima kasih Bu Prakti. Selanjutnya dari Ibu Indrawati, tadi disebutkan di bahan tayang ada alat perebus. Mana yang paling bagus alat perebusnya dan apa dampaknya dari masing-masing alat perebus yang digunakan? Ibu Prapti bisa bantu jawab? Oke. Ya, di buku dikatakan ada kaca keramik gitu ya, yang paling bagus adalah stainless. Saya akan coba kemudian ada kendil ya, kendil itu dari tanah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau bicara alam, yang paling baik adalah dari tanah. Kalau orang zaman dulu membuat kendil, tanahnya masih asli, tidak ada polutan, lempungnya masih baik gitu ya. Dan itu bisa sangat baik secara alami untuk merebus rempah-rempah. Kemudian banyak sekali akhirnya sedia alat-alat gitu ya, alat-alat. Ternyata menurut penelitian dan buku-buku, aluminium tidak dianjurkan karena akan merusak kandungan hasil rebusan dari rempah-rempah tersebut. Kemudian banyak sekali pendapat sih ya, tetapi saya tidak terpaku oleh alat-alat tersebut. Kemudian ada yang mengatakan stainless. Mengapa stainless? Stainless adalah bahan yang dipakai di dalam dunia kedokteran yang tidak mempengaruhi semua cairan. Kalau di bahan kedokteran itu kan cairan kimia semua kan ya, entah itu obat, cairan infus, itu kan kadang-kadang suka bersinggungan dengan stainless. Kalau zaman dulu kebetulan bapak saya seorang perawat, itu jarumnya tuh dari stainless, terus diasah seperti pisau. Gitu. Kemudian spuitnya itu juga dari stainless, kalau sekarang kan dari plastik. Nah, stainless itu adalah merupakan bahan alam yang sangat baik, sangat aman, dan ketika untuk merebus bahan-bahan alam seperti jamu dan sayur itu tidak terpengaruh. Makanya yang paling tidak dianjurkan adalah aluminium. Lalu bagaimana dong kalau kita tidak punya atau harganya cukup tinggi gitu ya? Kita bisa pakai panci yang email. Panci email itu yang kayak kakak adik itu loh. Kalau kita beli dari kecil kemudian besar itu, lalu belirik tahu ya yang apa sih panci belirik yang kayak batik warnanya hijau, ada biru. Kalau produk tahun 70-an pasti tahu lah. Tapi harap sih sekarang anak-anak remaja sekarang juga udah mulai suka itu menggunakan anak milenial yang enamel betul, yang bercorak seperti itu.
Kemudian ada juga yang menggunakan kaca. Kaca itu biasanya pakai pirek ya, itu juga berbunyi juga itu harganya. Jadi pilihlah sesuai dengan apa yang ada. Kalau nggak ada bagaimana? Ya sudah apa adanya. Jangan sampai kita merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Sekarang saya memiliki salah satu peserta kelas seorang bidan desa di pelosok Kalimantan. Ketika bertanya, Bapak Ibu bayangkan, ketika bertanya, saya harus merebus pakai apa? Stainless-nya beli di mana? Terus dia mau mengajar orang-orang di desa itu pakai apa? Nggak mungkin kan mereka disuruh beli stainless, yang ada di sana apa? Manfaatkan. Sehingga kita bisa mendorong orang-orang yang di pelosok sana untuk memanfaatkan produk-produk lokal. Mungkin di sana punya budaya membuat kendi atau apa, ya silakan aja. Terus bagaimana caranya supaya tidak terkontaminasi dengan aluminium juga bisa misalnya dikukus gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang harus begitu, bagaimana? Direbus, diseduh. Kalau diseduh kan di kaca kan, air panas mendidih, tapi memang tidak semuanya bisa diseduh dengan efektif. Oke, begitu Mbak Ceria. Oke, Bu. Lanjut ya, Bu. Dari Pak Wayan Wijanaraga, adakah ukuran ideal polybag atau pot untuk masing-masing jenis tanaman herbal agar mendapatkan hasil yang bagus? Lalu yang kedua, takaran pupuk kandangnya seberapa? Lalu bagaimana cara pembasmian hamanya? Pertanyaannya sepertinya sama seperti yang sebelumnya ya Mbak ya. Oke. Ah. Oke, lanjut ke Pak Roni Rodin dari IAIN Curup. Apakah tanaman atau ramuan yang untuk kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Oke, Pak Roni, semua tanaman memiliki kekuatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya. Jahe, kayu manis, kencur, kunyit, kemudian rempah-rempah di dapur ada apa? Bawang putih, bawang merah, lada, itu semuanya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsinya, maka kita akan daya tahan tubuh kita kuat. Mungkin jangan-jangan kita sudah terinfeksi loh Bapak Ibu, tetapi karena daya tahan tubuh kita kuat, kita tidak muncul sign atau keluhan karena daya tahan tubuh kita kuat. Karena protein yang ada di tubuh kita untuk melawan infeksi itu tersedia. Bapak Ibu, ketika ada virus bakteri di sekitar kita kan banyak ya. Itu tuh setiap hari tubuh kita itu perang. Jadi ketika virus masuk, maka semua tentara kita keluar. Kemudian kalau sudah kehabisan, maka asam protein yang ada di tubuh kita dibongkar sebagai bahan untuk antibodi. Sehingga betapa pentingnya kita memiliki ketahanan tubuh kita yang disimpan di dalam otot. Itu saja Pak Roni. Saya kembalikan Mbak Ceria. Oke. Selanjutnya Yunita Vera Rahmawati dari Yogyakarta, mana yang lebih efektif khasiatnya, rebusan, perasan, atau seduhan? Tiga-tiganya efektif, tergantung penggunaannya. Ya, tergantung penggunaannya dan tujuannya sebenarnya. Kondisinya seperti apa? Misalnya saya kena tipes, saya memilih tidak minum obat kimia tapi minum obat sambiloto misalnya. Maka sambiloto adalah tanaman yang sangat efektif ketika diminum segar, diseduh, atau direbus. Karena kandungan sambiloto akan larut dengan air dan efektif. Tetapi kalau saya minum rebusan, kalau saya nyeri sendi, saya memilih akar sidaguri. Akar sidaguri tidak bisa diseduh, tapi direbus, bahkan harus direndam selama 1 malam, baru paginya diminum. Jadi memang tergantung tujuannya, tergantung bahan rempahnya. Nah inilah sebenarnya bagaimana kita pentingnya mengenal 3J 1C tadi, sehingga kita bisa lebih tepat memanfaatkannya. Ada yang tadi seperti sambiloto, ada yang memang hanya direbus, ada yang cuma ditumbuk doang, hanya ditempel saja, nggak perlu diminum, juga ada demikian. Demikian Mbak Ceria. Oke, selanjutnya Dewi Haryani, BPTP Banten.
apakah ada efek samping kalau meminum herbal berupa ramuan serbuk dalam jangka waktu yang lama? Mungkin ini kalau ada ramuan serbuk yang ada pengawetnya, Bu, ada kan yang dijual-jual di supermarket, atau ada yang berupa memang alami, Bu? Silakan. Iya, Bapak Ibu harus ingat ya, semua yang kita makan, minum itu pasti ada efek samping. Baik efek samping baik maupun efek samping buruk. Nah, yang ditanyakan Bu Dewi mungkin ini efek samping yang buruk. Semua yang dilakukan, yang pertama adalah kenapa kita minum. Kenali diri kita, kenapa kita minum herbal itu, alasannya apa, cara pemakaiannya bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu, maka coba kita ikutin. Dan saya berpesan, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempertahankan diri dengan herbal, kalau bisa memang tidak terus-menerus. Seminggu hanya 5 kali saja dengan ramuan herbal yang sama. Yang 2 hari lainnya. Nah, kenapa? Karena memberikan tubuh itu untuk memanfaatkan atau mengambil atau mengeluarkan imunitasnya. Kalau kita terus-terusan, tubuh nggak istirahat, maka imunitas kita tidak akan alaminya nggak muncul. Tapi boleh nggak boleh. Tentu dosis tentu ada, bukan? Nah, sekarang kalau misalnya, kenapa mesti harus jangka lama? Kita harus tahu. Jadi kenali apa yang masuk mulut kita. Kadang-kadang kan orang, aku kenapa ya aku pusing? Lah tadi makan apa? Nggak tahu. Hari ini nggak ingat kamu makan apa. Gitu. Kadang-kadang saya suka gemes kan. Lah yang makan kan kamu gitu. Atau misalnya orang datang, misalnya anak-anak remaja gitu, dokter kepala saya sakit kenapa? Lah yang punya kepala siapa? Kok tanya sama saya? Ya saya akhirnya membantu. Coba ingat-ingat. Tadi malam tidur berapa jam? Oh iya, begadang. Oke, tadi pagi kalau misalnya pas nggak puasa ya, tadi pagi sudah sarapan belum? Oh iya, ya obatnya nggak usah perlu minum obat kan? Tidur dan makan, selesai. Jadi ketika kita menetapkan sesuatu, kita mesti tahu tujuannya. Itu saja, Mbak. Oke, Bu. Dari Bu Julinda, dari Kupang, berbagai jenis tanaman herbal yang tadi disebutkan, adakah yang bisa digunakan untuk mengatasi serangan COVID? Tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Secara umum tadi saya sudah cerita ya. Oke, ini juga ada efek samping dari Pak Angga, efek samping penggunaan ramuan herbal bersama dengan obat kimia. Bagaimana, Bu? Apakah ada efek? Iya, sekali lagi kita mesti, ya saya selalu cerewet mengatakan sekali lagi, yang pertama kita mesti mengenal tubuh kita. Mengapa kita memutuskan minum herbal dan mengapa kita memutuskan minum obat kimia? Apakah memang keduanya harus diminum? Apakah memang keharusan? Enggak masalah. Kalau memang dua-duanya harus diminum tidak masalah. Apakah itu diminum sendiri atau dianjurkan oleh dokter? Kalau dianjurkan dokter, boleh bertanya, dokter kenapa? Karena ada sifat-sifat tanaman yang akan bersinerginya bisa baik, bisa buruk. Misalnya, umbi daun dewa, atau misalnya enggak umbi daun dewa lah, misalnya bawang bombay, misalnya ya, bawang bombay itu punya efek mengencerkan darah. Nah, ketika dia makan bawang, misalnya ada orang yang gangguan biasanya sudah kronis gitu ya, misalnya gangguan pembuluh darah misalnya, atau jantung koroner, makan bawang bombay, jus bawang bombay, tapi ternyata dia sedang minum pengencer darah, yang terjadi bisa pecah pembuluh darah. Nah, oleh karena itu tetap semuanya kembalinya adalah ke diri kita. Mengapa kita minum herbal, mengapa minum obat kimia, apakah memang harus? Kalau harus, kita juga harus tahu kenapa kita minum keduanya. Jadi semua tetap ada efek samping. Ya. Oke. Jadi lebih ke arah kita mengetahui keadaan kita dan lebih bijak untuk memilih pengobatan ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya dari Pak Renaldi, untuk menjadikan bisnis, prospek mana yang paling bagus dan cara pemasarannya, mengingat petani kesusahan dalam hal pemasaran, adakah varietas yang dianjurkan untuk ditanam karena memiliki beberapa kelebihan? Ini mungkin Mbak Andari ya. Mbak Andari atau Pak Komarudin nih? Oh iya, Bu. Pak Komarudin ya, kayaknya lebih tahu ya. Halo, Pak.
Ini sih Mbak, kalau tadi kan beberapa jenis herbal yang saya sampaikan itu, kalau saya mengacu dari liputan kami ya, yang prospek banget itu jahe sih, jahe. Nah, ini kami pernah juga liputan ke petani petani jahe di Pasuruan. Kemudian kami juga pernah, saya buka ininya dulu ya, database kami. Nah, pernah ada juga yang panen jahe di daerah Jawa Barat. Jadi memang jahe itu yang lebih apa, peluang bisnisnya itu lebih menjanjikan. Kalau untuk dijualnya, biasanya sih langsung ke mereka itu punya ini sih Mbak, punya channel untuk langsung ke pabrik obat seperti pabrik obat yang sering ada di iklan-iklan itu. Nah, itu seperti Sido Muncul, kayak gitu mereka punya. Mungkin nanti kalau ingin ingin dikasih nomor kontaknya bisa saya carikan, tapi enggak sekarang ya. Untuk kemana sih kita harus menjual, misalnya petani harus menjual kemana, mungkin nanti saya bisa carikan nomor kontaknya. Gitu sih Mbak. Kalau boleh saya sharing, ketika kita belajar tentang herbal dan kemudian berbicara tentang bisnis prospek, kemudian berbicara tentang pemasaran, itu kan hal yang berbeda-beda kan ya. Jadi mesti dipikirkan jangan sampai misalnya banyak sekali kasus petani sudah tanam ternyata enggak, udah disuruh, aduh saya sedih kalau bercerita tentang seperti itu. Bagaimana Pak Renaldi memberdayakan petani-petani itu untuk mengerti dulu manfaat jahenya. Jadi jahe itu dimanfaatkan untuk kesehatannya. Itu sih mungkin karena saya diedukasi ya. Kadang-kadang seperti tikus mati di lumbung padi. Banyak petani-petani herbal itu tidak mengerti kesehatan, tidak memanfaatkan herbalnya, dan dia sakit, jadi degeneratif. Karena saya pernah menjumpai hal seperti itu gitu loh. Jadi lebih baik, saran saya sih memang mesti dipikirkan panjang ya, karena memang tidak gampang juga kalau yang seperti Mbak Andari bilang bernetworking dengan perusahaan besar, karena syarat-syaratnya banyak sekali. Dan realitanya harganya juga bisa jatuh. Nah, itu yang rantai pemasaran ini yang perlu dipikirkan. Aduh, saya dokter kok ngomongin kayak gini. Tapi karena saya bertemu dengan petani-petani, jadi saya bisa merasakan kesedihan mereka. Kalau bisa manfaatkanlah supaya rantainya tidak terlalu panjang. Itu saja sih. Ya. Oke, Bu. Ini pertanyaan di chat yang terakhir ya, yang dijawab. Nanti selanjutnya saya akan rekap pertanyaannya, nanti saya akan share ke Mbak Andari juga ke Bu Prapti. Dari Pak Rahmat Anasiru, ini akunnya, tapi yang bertanya Mbak Fahira Ulfa dari Unhas. Dosis biasanya menjadi masalah dalam penggunaan tanaman obat, misalnya berapa jumlah daun yang digunakan untuk bahan obat, dan daun bagian mana yang paling baik untuk bahan obat, dan di mana kami bisa memperoleh benih tanaman obat, misalnya kumis kucing dan lain sebagainya. Iya, seperti yang tadi saya katakan, 3J, 1C, jumlah itu menjadi hal yang sangat krusial, karena kalau kita, tadi saya tekankan, kita mesti mengenali diri kita sendiri, yang tadi seperti saya contohkan daun kelor, itu salah satu contoh. Salah satu contoh saja. Selainnya banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Sehingga inilah yang mendorong saya untuk mengajar masyarakat untuk mereka sebenarnya punya self-awareness. Nah, untuk benih, mungkin kemana nih? Mbak Ceria atau Mbak Andari di Trubus ada? Ada, Bu. Nah, itu, udah. Kalau untuk kumis kucing itu kan sebenarnya di kayak beberapa pedagang tanaman itu kan ada yang mudah dijumpai ya kalau untuk kumis kucing misal, atau kayak tanaman buah yang berkhasiat herbal itu kan banyak juga yang jual misalnya jambu biji, belimbing, atau belimbing wulu, itu ada kok di beberapa pedagang tanaman gitu. Cuman memang mereka nggak punya banyak gitu, Bu. Biasanya cuma 1, 2, gitu. Nggak yang stok dalam jumlah banyak gitu. Oke.
Baik, kita lanjutkan nanti pertanyaannya. Sekarang ini Mbak, yang kita janjikan tadi ke teman-teman yaitu kita Oh mau iya, kasih bagi-bagi hadiah nih. iya Coba Mbak, benar-benar. hadiahnya diperlihatkan dulu Mbak. Hadiahnya tentu aja buku dong. Ini buku herbal yang kita ulas di acara webinar ini. Full color, sebentar. Full color Bapak Ibu. Ini. Oke. Ini jadi tadi saya sama Mbak Ceria udah bikin kesepakatan mau ada giveaway buat 2 orang peserta yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan buku Rahasia Bugar dari halaman kita. Nah, ini pertanyaan dari Ini kalau suara takutnya orang rebutan. Mbak Andari? Halo Mbak Andari. Sepertinya koneksinya putus ya. Iya Bapak Ibu, silakan nanti dari bisa ini karena Mbak Andarinya koneksinya terputus, mohon Bu Prapti bisa memberikan satu pertanyaan ya Bu. Nanti teman-teman bisa raise hand, nanti bisa menggunakan fasilitas raise hand yang ada. Oke. Itu yang reaction ya. Silakan Bapak Ibu, silakan Bu Prapti pertanyaan buat teman-teman. Oke, baik. Tadi Mbak Andari sudah menceritakan tentang jenis tanaman obat ya. Lalu ada yang bertanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau dalam masa ini. Nah, sebutkan 3 tanaman obat yang berbentuk rimpang yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebutkan 3 tanaman obat yang berbentuk rimpang yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Kamu nyebut, abang yang buka. Mas Renaldi. Silakan dijawab Mas Renaldi. Tadi pertanyaan dari Bu Prapti, silakan. Belum. Oh enggak, oke, next. Bu Dewi, silakan. Iya, saya Mbak. Jahe, kencur, sama kunir. Terima kasih Mbak. Terus? Oke, betul ya Mbak? Wah, benar nih Bu Dewi. Hore, gitu ya Bu Dewi ya. Selamat ya Bu Dewi. mungkin dicatat ininya ya Mbak alamatnya atau Oh iya, siap. Nanti Bu Dewi bisa langsung japri saya, Bu. Oke, next tadi pertanyaannya ini karena Mbak Andari udah bergabung lagi. tadi nggak tahu kok pencet. Iya, tadi pertanyaan saya yang stop 5P dari Dokter Prapti itu apa aja ya? 5P. Nah lo, ya 5P. 5P yang harus dihentikan 5P. Halo Mbak. Silakan Mbak Rifza. Rifza, silakan menjawab. Yang lain aja dulu Mbak, mohon maaf, kepencet tadi. Pak Prabu. Oh maaf, Mas Arif Prastianto. Itu ya, tadi Mas yang Arif. itu Mbak, itu yang tadi pertanyaan tadi yang rimpang tadi. Oh, gimana kalau yang ini bisa jawab nggak Mas Arif? Duh, belum ini. Loh, oke. Nih, jadi ini tadi kan Bu Prapti itu menjelaskan ada 5P yang harus kita batasi, kita konsumsi agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Ayo sebutkan yang kalau bisa 5-5-nya disebut,
apa saja, yang minimal 3 ya, silakan. Iya, minimal 3. Aduh, itu gampang banget. Iya, Mbak halo. Indrawati, Mbak Ya, Indrawati. ya, yang stop 5P itu yang pertama pemanis buatan, yang kedua penyedap rasa, yang ketiga pewarna buatan, kemudian yang keempat pengawet, dan yang kelima pangan bebas pestisida. Wah, disebutin semua nih, tapi sambil nyontek-nyontek. Ada Sambil lihat catatannya. catatannya ya, Bu ya. Oke, Iya. silakan. Bener nggak Mbak Andari, Bu Prapti? Benar. Wah, Benar nggak, Ibu? Terima selamat Bu kasih, terima Indrawati. kasih. Nanti Ya. dapat buku gratis dari kami penyelenggara. Nanti bisa japri alamatnya ya, Bu. Oke. Oke, mungkin karena terbatasnya waktu juga, mungkin saya bisa meminta closing statement dari Mbak Andari. Pertama, silakan. Closing statement. Saya mengucapkan terima kasih banyak sih Mbak atas kerjasamanya dengan Mbak Ceria dan Bapak Komarudin. Jadi diskusinya juga seru banget, interaktif dengan peserta. Nanti ke depannya mungkin bisa ada kerjasama lain dengan kami, jadi bisa sharing ilmu ke banyak orang tentang herbal. Karena kan sekarang kan media sosial itu kan banyak banget yang ngangkat herbal ya Mbak, tapi nggak tahu itu sumbernya dari mana. Nah, dengan webinar seperti ini, dengan narasumber yang kredibel, dengan narasumber yang udah terpercaya, jadi masyarakat itu teredukasinya tuh benar gitu. Jadi nggak sembarangan minum atau nggak sembarangan racik. Itu sih Mbak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Baik, terima kasih Mbak Andari. Bu Prapti, silakan Bu. Ya, sama. Terima kasih untuk kerjasama antara Trubus dan Kementerian Pertanian. Yang kedua, saya hanya berpesan, yang tadi saya ulang-ulang. Yang pertama, tolong kenali diri sendiri dan kenali herbal dengan tepat. Sehingga kita bisa memanfaatkannya, bukan lagi menjadi lebih buruk, tetapi menjadi lebih baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat-ingat bahwa herbal itu bukan segalanya. Terima kasih. Oke, Pak Komarudin, silakan Pak. Halo. Ya, Pak Ceria. Ya, silakan Pak untuk penutupnya Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya Mbak Andara, Bu Dr. Prapti atas tadi sharingnya yang luar biasa. Saya sampai mengikuti terus karena ya ini pertama relevan bagi saya karena saya seorang pekebun tadi hobis. Jadi saya mengikuti ya bahkan saya juga dalam saat itu saya sedang menanam rencana menanam ciplukan ya. Mungkin ini ya agak unik katanya itu banyak manfaatnya. Jadi saya mulai menanam ciplukan. Kebetulan nih saya punya bibitnya nih. Nah, ini dia nih. Tuh, ciplukan merah. Jadi saya sedang menanam itu. Jadi ini bagian dari tadi budidaya tanaman obat keluarga tadi. Ya paling tidak buat sendirilah gitu kan. Jadi itu bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan tadi Mbak tadi ya, kemudian Bandara, kemudian Bu Prapti ya dapat ini nih menjadi pencerahan, banyak manfaatnya buat masyarakat luas nih. Tadi yang ikut juga cukup banyak. Dan tadi pesan saya ada link YouTube ini. Selain yang kegiatan ini juga mungkin yang dari Trubusnya Mbak Andari yang kaitannya dengan cara bercocok tanam mungkin ada bisa disampaikan linknya juga. Mungkin itu bermanfaat juga cara budidayanya, kemudian mungkin cara pengolahannya gitu mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan saya yakin itu pas buat kita semua dan ke depan mungkin kita bisa bekerjasama lagi ya dengan produk-produk lainnya yang dihasilkan oleh mungkin Trubus ya dan juga dengan Bu Prapti sebagai narasumber lainnya tentang apa-apa yang memang bermanfaat bagi masyarakat khususnya ya di bidang kami di bidang pertanian.
Terima kasih ya atas sharingnya. Dan jangan lupa beli bukunya ya. Oh iya benar. Iya, benar-benar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Komarudin selaku Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik. Selanjutnya mungkin kita akan share screen yang tadi ya, sesuai dengan arahan Pak Komar nih. Belilah bukunya. Nah, ini teman-teman bisa memesan buku ini, insya Allah sangat bermanfaat ya buat kita. Kita bisa menanam di rumah kita, di halaman kita, juga nanti disebutkan juga beberapa manfaat-manfaat herbal yang dikupas di buku ini. Jadi nanti silakan, kita kan punya WA grup bedah buku online, nanti silakan aja di list siapa pemesannya, nanti akan saya sampaikan ke Mbak Andari. Oke. Tapi itu diskon khusus untuk sekarang ya Mbak ya? Oh iya, diskonnya untuk hari ini, besok harganya naik. Untuk webinar ini. Oh iya, baik-baik. Baik, mungkin karena kita sudah melalui dari jam 11 tadi, alhamdulillah materi yang bagus, diskusi interaktif yang juga ada giveaway tadi ya Mbak. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, waktunya. Semoga kita bisa bertemu. Besok masih ada bedah buku online yang mengupas tentang hidroponik. Bagaimana menanam hidroponik dan masih bekerja sama dengan Trubus. Silakan diikuti, bisa mendaftar. Lalu kita bisa ini lagi ya, belajar bersama-sama lagi besok mulainya jam 10 besok. Oke. Kami mewakili dari penyelenggara, dari Biro Humas dan Informasi Publik, memohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber, Mbak Andari dan Ibu Prapti, terima kasih. Kepada teman-teman, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin, makasih. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa kembali. Ini kami juga sambil menyapa teman-teman ya. Jadi ini dari banyak profesi, juga dari berbagai daerah nih Bapak Ibu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari tadi yang bertanya NTB, Pak Wayan, ada dari Sulawesi Selatan. Dari Kupang ya Mbak ya? Kupang tadi ya, dari Kupang, dari Universitas Cendana, ada dari Lampung, ada dari mana lagi nih? Dari Serpong nih, PEPI itu Politeknik Engineering Pertanian Indonesia itu baru dibuka di Serpong, Bu. Silakan kalau misalnya punya anak atau ponakan yang masih mencari-cari mau kemana nih untuk studinya, bisa melanjutkan ke PEPI. Juga ada dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, dari Jawa Tengah. Tadi saya melihat ada Pak Bambang Puji itu dari UNS. Mungkin masih bergabung di sini, Pak Bambang. Oke. Baik, mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon pamit. Saya juga mohon pamit ya. Terima kasih. Yes, terima kasih. Oh, ini Pak Bambang. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Ya, terima kasih atas acara hari ini. Iya, Pak. Terima kasih juga Pak udah mengundang teman-teman untuk men-share informasi ini ke teman-teman UNS, Pak. Ya, nanti bisa kerjasama dengan kami. Siap, Pak. Ya.
Ya, selamat siang, sehat selalu. Siang, Pak.